menentang sampai sekarang ya. Tapi sampai mereka Muslim ya. ya sampai hari ini kayak dia masih menantang saya, malah saya yang beratnya itu kayak dia saya malah saya dikasih pilihan antara pilih agama antara pilih orang tua itu kayak di saya Oh sampai hari begitu. ini. Tapi tetap ya tunjukkan sifat hormat Iya, kepada orang tua ya iya begitu betul. ya. Iya kayak di Tunjukkan iya. ya tunjukkan kebenaran Kristen kepada orang tua seperti itu. Iya kayak di. Berarti berarti permasalahannya mereka ini tidak bisa mengakses menonton Edis TV ya. Iya enggak bisa kayak di. Ada kecuali kampung sebelah itu bisa, kalau di kampung kami dalam itu enggak bisa karena internet enggak ada. Kami di Internet dalam tidak ada. pas pakai internet. Lampu pun tidak Kalau ada. misalnya pemerintah memasukkan internet ke situ, itu ditolak sama mereka. Iya, bagaimana mau masuk internet kayak di listrik pun tidak ada. Cuma kita pakai lampu itu, lampu minyak tanah, strongkin. Maksudnya kalau listrik dimasukkan pemerintah, mereka tidak mau. Belum bisa memang kayak di sampai hari ini belum bisa. Wah, ini harus pemerintah terkait ini ya. Iya, ini pemerintah Iya, terkait kayak ini. gitu. Baik ya, berarti sampai hari ini ternyata udah 2025 masih ada yang tidak ada listrik. Ini luar biasa ini teman-teman ya. Aduh. Luar biasa ini ya, Iya baik. kayak gitu. Iya Saya puji Tuhan pikir kayak gitu. tahun 2025 seluruh pelosok negeri, setiap jengkal tanah di negeri kita itu sudah masuk listrik. Ternyata masih ada yang tidak masuk listrik. Dia masih ada memang kayak di sebelum. Oke lah, oke lah. Oke, jadi begitu ya Kak Samsia. Hanya itu yang mau Oke, disampaikan. oke, makasih Kak Dica gitu ya. Ah, puji Tuhan kayak di siap. Memang itu memikul salib berat. Memang enggak enak mengikut Tuhan, tapi ya di sisi lain Kansa juga dulu sebelumnya mengenal Tuhan Yesus kayak ini kan saya dikasih mimpi juga dulu ya kayak di ya saya kena sakit itu sampai saya Ya. puji Tuhan sampai Tuhan Ya, kasih ya, saya iya. omongan, ya, baik perkataan Kak Samsia memikul salib berat. Memang begitu. Artinya begini, tetapi Iya. ingat, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu selalu mendapatkan kekuatan baru. Amin, amin, Iya, amin. seperti itu Iya ya, Kak. seperti itu. Iya Kak. Mereka berlari, tetapi mereka tidak akan mendapatkan lelah. Seperti itu. Iya Kak Idris. Ya, oke? Iya Kak. Oke, Tuhan Baik, saya berkati Kak. turunkan ya, Oke. sama-sama Ya, Kak salam Samsia. ya, salam, 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 salam. salam, salam, saya turunkan ya. Ya Kak. Ya, ternyata ada juga ya adik-adiknya saudara-saudaranya si Juma yang Kristen menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pantesan si Juma kejang-kejang terus dia. Iya. Pantesan mereka mengatakan, mari kita menangkal pendangkalan akidah. Justru kalau kamu masih muslim, maka kamu akan kena prank sama Muhammad. Iya. Muhammad saja itu tidak tahu kemana dia akan pergi. Muhammad saja tidak tahu apakah yang akan diperbuat terhadap dia. Dia tidak tahu. Menurut Al-Quran, Muhammad itu disuruh berkata kepada manusia, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tetapi Muhammad, seperti biasa Muhammad itu dia tidak membaca Al-Quran. Dia kan tidak bisa baca, katanya buta huruf. Sehingga dia menjamin para sahabat masuk surga. Abu Bakar dijamin masuk surga. Terus Umar bin Khattab, makan ada di dalam internal umat muslim itu. Makasih Bang Tobias. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada itu, ada. Dijamin mereka masuk surga. Padahal di dalam Al-Quran diperintahkan, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Adif.
Oke, Adif. Mati, ipenanya aku. Parude-rude. Ya, Parude-rude, silakan nyalakan kamera. Tunggu Bang Iris ya, tunggu Lek ya. Halo? Halo. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, sabar dulu Lek ya. Ipenanya apa itu, Jo? Baik, saya turunkan dulu ya kalau lama ya. Kita kasih naik ada Bayam 28 sekian. Wush, kalau pakaiannya ini macam cucu Nabi. Cucu Nabi ini saudara-saudara, macam-macam kamu sama cucu Nabi. Ya, Bayam, selamat malam Bang. Muslim Bang? Ya, malam Bang. Muslim. Punya HP, bentar. Ya, Bang. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Oke, baik Bang. Saya baru datang nih. Oke, Abang Muslim ya? Ya, saya Muslim. Oke, Muslim. Benar tidak Bang? Bahwa Muhammad itu pernah ngeprank para petani kurma? Oke, gini. Sebelumnya, Sebentar saya Bang, mau sebelum bertanya dijawab kepada dulu. Bang Enif. Nanti Anda jawab dulu baru Anda jelaskan. Betul tidak Muhammad pernah ngeprank para petani kurma? Oh, tidak. 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 Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika itu? Coba ceritakan kepada saya. Oke, Anda sebutkan kenapa alasan Anda menyebabkan bahwasanya Nabi Muhammad itu ngeprank petani kurma. Oke, coba ceritakan kepada saya apa yang terjadi ketika Muhammad bertemu dengan para petani kurma. Anda dulu yang menyebutkan alasannya apa? Oke, Kan Anda tuh apakah Anda ngeprank tahu bahwa Muhammad pernah ke Madinah dan dia berkata kepada para petani kurma untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka? Oke, kalau Anda baca secara detail dalam kisah Sirah Nabawi, ya, itu ketika pada masa zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini orang Tahu tidak zaman tahu jahiliyah apa yang dikatakannya. Seorang cucu Nabi, foto profil seperti Habaib tidak tahu. Hei. Memang betul ya. Semakin besar sorbannya, semakin tidak ada isinya. Baik. Iya, kita tahu teman-teman, karena memang orang Indonesia senang melihat sorban. Sorban yang besar, maka dia adalah Habib. Gimana? Ya, kamu mengatakan seperti itu dan mungkin Muhammad itu mengeprank umat Islam dengan apa landasannya? Baik, saya akan tunjukkan ya bahwasanya Muhammad ngeprank para petani kurma. Sebentar ya. Baik. Kita akan bukakan hadisnya ya. Saya balikkan. Ini sebenarnya Anda bilang saja tidak tahu, Bang. Baik. Lihat ya, Bang ya. Kamu yang belum baca kisah. Oke. Baik, Bang. Saya bacakan dulu, Bang. Makasih, Bang Agus. Ya. Hati-hati teman-teman yang memberikan gift, nanti salah kalian malah kasih sama Habib. Oke, ini Bang ya. Dari Dengan memutus. Bang, saya bacakan dulu ya. Nih, perhatikan ya Bang. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada para petani kurma. Perhatikan Bang ya. Ini hadisnya jelas. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis, perhatikan, dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Muhammad melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau pun ngeles dan berkata, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 4358.
Nih, saya bacakan ya. Penjelasan lebih lengkap terkait hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim nomor 4356 yang dikutip dari ayahnya Musa bin Tolah Hasrai berkata, saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma itu dengan meletakkan benang sari dan putiknya agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tohlah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu. Sehingga pohon kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Muhammad sukses ngeprank para petani kurma. Baik, saya balik dulu Bang, baik. kamera saya. Saya balik dulu. Oke. Selama Anda jadi Ya, Muslim, saya tanggapi. baru malam hari ini Anda dengar berita itu betul? Oke, dengar. Bang, Saya jujur tanggapi dulu. ya, dengan Selama kisah Anda jadi Muslim, baru malam ini Anda dengar itu kan? saya tanggapi dulu makanya ini. Silakan, Ya. silakan. Oke. Dengan Anda Anda sudah tidak berani untuk mengatakan Muhammad ngeprank umat Islam. Padahal kisah itu pada kisah Sirah Nabawiyah itu pada masa zaman jahiliyah. Paham? Kalau ingin penjelasannya ya. Tahu nggak zaman jahiliyah? Pada waktu Muhammad ke Madinah itu, apakah di situ dia sudah menjadi Rasul? Ya, sudah. Sudah jadi Nabi. Bagaimana dia sudah jadi Nabi? Anda katakan masa jahiliyah. Masa jahiliyah Pada masa itu itu, adalah masa ketika Muhammad belum menjadi Nabi. Sebelum berumur 40 tahun. Di mana orang-orang di situ adalah Oke. para penyembah berhala. Ya, saya paham situnya. Tapi kan pada masa itu umat Islam belum semuanya masuk Islam, masih dalam zaman kebodohan. Oke, tapi Walaupun apa yang Nabi diucapkan Muhammad oleh sudah Muhammad ketika dia telah menjadi Nabi, betul? Iya, betul. Ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, tapi belum semuanya itu untuk mengikut Nabi Muhammad. Makanya di situ dikatakan zaman jahiliyah. Baca yang jelas dong kisah sirah nabawiyahnya. Oke, saya nggak punya data. Demi Allah saya lagi di Jogja. Ya, kalau ada Bukan, dalam- yang ingin nanti saya akan dalam tanyakan kitab kepada sirah. Anda bahwa ketika Muhammad mengucapkan itu, pada waktu itu dia sudah menjadi nabi, betul? Iya, betul. Oke, ternyata ucapannya salah tidak? Oh, tidak. Ya salah, ini bagaimana? Ini judulnya saja, ini loh. Memang orang Islam ini sulit sekali menerima kenyataan loh. Judulnya saja, Bang. Nih, saya balikin kamera saya ya. Judulnya saja sudah mengatakan Muhammad itu salah. Nih loh. Ya, kamu Saya itu ketik nyari ya, nih. data di internet. Kamu itu Ada nyari data data di di internet. Jadi menurut Anda Muhammad tidak salah ini? Judulnya saja nih, kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada para petani kurma. Datanya di internet ya susah. Kalau datanya di internet susah, bukan datanya di kitab. Oh ya sudah, mana Di buku tunjukkan susah. apa yang menjadi dalil yang ada di kitabmu, coba tunjukkan kepada saya. Anda bisa baca dalam kisah sirah nabawiyah ya. Iya, Anda yang bacakan. Kok jadi saya yang bacakan? Anda saya tuh kalau saya kan punya saya ini isinya, coba bacakan. Oke, kan saya bilang saya lagi ada di Jogja. Ini lagi namanya homestay ngarang di Gapura. bebas. Ini namanya Anda sedang mengarang bebas. Sekarang begini, intinya Kita lagi libur kerja ya kan. Nah, inilah ke Jogja. terus kenapa Anda 2 naik hari, 3 kemari? malam. Kenapa Anda naik kemari? Ya kan kami Ingin kan menunjukkan hanya- bahwa Anda tidak tahu oke, apa-apa benar. gitu. Kami hanya mengatakan Anda bisa-bisa saja menyebutkan Muhammad ngeprank umat Islam dengan Loh, data. itu kan sudah jelas Muhammad ngeprank. dan orang yang sedang- Dia mengatakan kepada para petani kurma supaya perbuatan mengawinkan benang sari dan putik itu ditinggalkan. Karena kalau itu ditinggalkan, kurma itu akan berbuah begitu saja. Akan baik-baik saja. Ternyata ditinggalkan, malah pohon kurma mereka itu tidak menghasilkan buah. Alias gagal panen. Ketika
Setelah gagal panen terjadi, Muhammad ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, inilah nanti yang akan terjadi kepada umat muslim. Di hari kiamat nanti, ternyata kalian masuk neraka. Baru kalian tanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, mengapa kami masuk neraka? Muhammad akan berkata, sesungguhnya itu hanya pendapat-pendapatku saja. Loh, kalau di dunia saja Muhammad sudah ngeprank kalian, bagaimana nanti di yaumil akhir? Coba sekarang saya tanya, menurut Al-Quran Muhammad tahu tidak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Itu ayat yang kamu baca tadi di Quran. Iya, menurut Al-Quran, apakah Muhammad tahu apa yang akan terjadi terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Ya Nabi Muhammad yang nggak tahu lah, umat biasa. Terus kenapa dia bisa Manusia menjamin sama. para sahabatnya masuk surga? Ya karena sudah ditetapkan oleh Allah. Mana ayatnya? Oke, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku bakal masuk surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau itu siapa? Orang yang nggak mau taat sama Nabi dan orang yang nggak mau ikut Setiap sama Nabi. umat Hadis Nabi. Muhammad masuk surga. Baik, baik. Baik, saya Jadi, akan silakan tunjukkan dulu, ayat ya. tandingannya dalam Al-Quran gimana? Oke. Baik. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan Terus satu kalau ayat di datanya dalam Al-Quran yang membuktikan Kan kami sebaliknya jarang kita. atau kebalikannya. Perhatikan. Coba kamu yang baca sekarang, gantian. Coba kamu baca ini. Katakanlah, katakanlah. Nggak kelihatan ke Bang, maaf. Katakanlah. Nggak kelihatan ada. Kamu aja yang baca, saya nggak kelihatan. Iya, pantesan masih Islam, Bang. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ya sekarang gini aja, Nabi Muhammad itu manusia seperti kita biasa. Terus kenapa Beda di satu tingkatan sisi dia beliau dengan tahu bahwa semua umat muslim masuk surga? Sementara di dalam Al-Quran dikatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Ini gimana sih? kalau datanya itu. Karena Allah kan saya bilang Allah yang ngejamin, bukan Nabi Muhammad. Ngomong sama orang Islam, memang kita harus siap-siap jadi kitiran. Ya sudah, kalau Anda lagi tidak silakan besok-besok Anda belajar dulu. Saya turunkan dulu. Anda ini cuma pamer saja, pamer ketidaktahuan. Gimana sih kalian ini? Sisi bilang, katanya kalian percaya Muhammad menjamin sahabat masuk surga. Satu sisi bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Makanya saya bilang habislah kalian diprank sama Muhammad. Oke, kita kasih next ada Mercy Lee. Oke. Ini nampaknya pernah inbox saya, teman-teman. Dia kirim foto baru dibaptis. Ini nampak. Coba kita kasih next. Ya, Bang Mercy Lee. Coba silakan nyalakan kamera, Bang. Halo. Ya, dibalik Halo, dulu, halo. Bang, kameranya, Bang. Dah. Malam. Tunggu bentar, Bang. Lagi grogi soalnya. Ya, balik, Bang. Kameranya dibalik, Bang. Oke, Bang Halo, Mercy. selamat malam. Ya, Bang. Saya Aduh, tanya baru dulu naik sama ini Abang. dari semalam dari DM nih. Kenapa? Oke. Saya coba ingat-ingat. Kayaknya Abang pernah inbox saya mengenai Abang Iya, baru benar, dibaptis benar. ya. Baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin dibaptis. Saya mau Iya, betul. tanya dulu, Bang. Baru minggu Sebelumnya kemarin. Abang ini Muslim atau apa?
Muslim dari kecil Muslim dan dari keluarga itu memang Muslim semuanya. Asli Muslim dari apalagi keluarga Aceh. Mayoritas itu Muslim semua. Aceh lagi. Habis nanti orang Aceh yang Islam, aduh. Oke bang, coba bang sapa-sapa dulu penonton dengan bahasa Aceh bang. Sapa-sapa penonton dengan bahasa Aceh. Bahasa Acehnya sih lebih ke bahasa Gayo sih. Silakan, coba. Udahlah, nggak usah. Aceh lebih ke Jawa sih mas. Maksudnya Acehnya lebih ke Jawa, Gayo. Halo, selamat malam gitu-gitu juga sama aja sih. Supaya kami tahu bahwa Anda betul-betul orang Aceh Gayo, coba. Tapi lebih ke suku Jawanya pak. Cuman tinggal di mayoritasnya Aceh. Tapi suku Aceh, tidak bisa berbahasa Aceh bisa? Bahasa Acehnya Ada paling kipas Gayo. nggak di Selamat situ, malam. Bang? Bisa dimatikan dulu nggak kipasnya? AC sih. Lagi. Tunggu bentar. Wait. Oke. 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 Coba kami mau tahu kalau Anda memang benar-benar mantan Muslim. Berapa tahun jadi Muslim, Bang? 22 tahun. Oh, berarti Abang masih Ini muda jalan ini 20. masih. Enggak 32 tahun. 32 Umur aku tahun. 32. Iya, benar. Oke. Berarti agak-agak seumuran kita dikit, Bang. Oke. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, Anda sholat tidak? Sholat 5 waktu, pengajian, bahkan ikut kayak mayoritas grup pengajian gitu. Coba, kami pengen dengar. Coba, Bang. Lantunkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran ketika Anda masih Muslim. Al-Quran mungkin ayat kursi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya labudu ma ta'budun. Ya gitulah pokoknya gitu. Kayak Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sudah lumrah, Bang. Coba surat yang lain. Coba ayat kursi. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak grogi sih, serius. Jangan grogi, Bang. Tenang. Coba. La wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya budu mata budun. Wala antum abiduna ma'bud. Semua serius, lagi grogi banget. Bang, banyak yang bilang Anda katanya oten nyamar. Enggak. Oke, baiklah. Singkat cerita. Oke. Tapi Anda sholat nih. Coba baca niat sholat gimana? Kalau niat sholat apa? Sholat maghrib kah? Sholat subuh? Coba bacaan sholatnya gimana dulu? Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bahasa Arab dong. Bahasa Arabnya ibaratnya aku jarang bahasa Arab, jarang sih. Jadi kayak lebih sama aku kenapa grogi ya? Karena kayak ibaratnya kayak maaf ini tentang Yesus ya. Jadi kayak agak seperti lahir kembali. Jujur itu yang aku rasakan. Iya, sebelum maksud gini Bang. Kita akan ke situ. Cuman kami perlu mengkonfirmasi dulu apakah Anda ini betul-betul mantan Muslim. Karena di tempat saya ini, di Edis TV, itu tidak menerima asal-asal pengakuan. Iya benar. Nah makanya coba ketika Anda sholat, bisakah Anda ucapkan niat sholat? Bisa. Tapi agak lebih kayak kekunci, paham gak sih? Serius. Lupa ini. Atau Anda tidak pernah sholat selama Anda dulu masih Muslim? Justru sholat itu bahkan 5 waktu kayak sholat apapun itu tetap sholat. Cuman kayak seperti selama dalam Muslim itu kayak aku selalu mengikutin gitu kan. Jadi kayak ada yang gimana gitu. Ada yang gimana maksudnya gimana? Coba saya adukan dulu sama Medi ini, saya konfirmasi dulu sama kayaknya satu gelombang nih sama Medi nih. Coba Medi Franstono, silakan Medi, coba nyalakan kamera dulu. Tunggu sebentar. Halo Medi. Ya udah. Medi, coba ini ada Mersili ini, dia ngaku-ngaku mantan Muslim. Kenapa Medi? Kamu itu tiap naik tuh malam-malam gelap aja terus dan kamu pasti selalu Ini lagi kan begini. terang.
Terus kamu Terang, jalan, terang. selalu kamu begitu loh. Coba Nggak kamu jelas kalau menurut naik saya. itu beda gitu loh. Selalu kamu lagi gini, Ini kan terang. terus jalan. Kan ini Coba. terang. Emang saya Gini, saya pengen kamu konfirmasi dulu bahwa dia ini muslim sungguhan, mantan muslim sungguhan atau gadungan. Coba silakan. Oke, saya mau tanya. Anda muslim pernah muslim beneran atau Nah, hotelnya muslim mah? beneran, muslim dari lahir bang. Oke. Kalau benar coba yang mudah-mudah aja. Baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dia jujur ini benar-benar lidah aku memang demi Tuhan ya, kayak Kalau memang surat Al-Ikhlas tidak hafal sudah ketahuan Oten nyamar. Yesus. Surat Al-Ikhlas itu paling pendek loh. Pendek sekali. Coba, di awalnya gimana mas? Pasti aku ngerti kalau kalian mengingatkan aku, itu aja sih. Kul huwallahu ahad. Kapan alatnya? Kapan? Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat kok dia tuh, ayo ingat. Coba artinya apa? Jangan artinya. apa? Kamu juga Medi, kamu pun nggak tahu artinya kok. Gini, Mau aku Sebentar, beberapa sebentar. Mudah loh artinya. coba ibaratnya Medi, coba kamu Artinya suruh dia mudah. baca, kamu baca ayat Ya, ayat benar. surat apa Al-Kursi, ayat kursi yang pertama, biar dilanjutin sama dia. Coba. coba. Itu terlalu panjang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Surat Coba Anas aja, tes. surat Anas. Coba surat Anas bisa. Terlalu panjang itu. Coba surat Anas. Anas aja lah. Yang pendek-pendek. Coba Anas. Kul auzubi Ku robbinas. binas, malikinas, ilahinas, min syarri waswasi honas. Terus, Terus lanjutannya? Tuh kan, terus. sumpah ini memang agak kayak aku itu memang Oten. Oten Nih, ini penyamar. masih agak ini. Tapi gini, kamu jangan bilang juga dia oten karena dia mengerti ayat-ayat. Coba gini, Mercy, Banyak coba loh yang Frans, ngerti-ngerti. Kayak Frans saya Tono, sih. coba banyak kamu ngerti. bacakan Oke. dulu penggalan surat ayat kursi, coba. Biar dilanjutkan sama dia. Ayat kursi. Nah, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu nah sinatun wa la coba. naum. Oke, stop di situ. Coba lanjutin. Galaji yasfaun illahu bi idni ya'lamu ma baina aydihim khufa'un wa la yuhituna bi syai'in bi masya wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma minas. Tuh kan agak berlibat sobat. Sah tuh, Muslim. Astagfirullah. Muslim dia ini, Frans Tono. Astagfirullah. Tidak Oke, begitu Mercy Lee, baca sebentar. Al-Quran. Kami pengen denger cerita nih, Mercy Lee ya. Gini. Gimana? Begini ya, mungkin kamu punya masa lalu ataupun apa, background seperti apa. Kalau kamu betul-betul datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan hidup baru, pastilah Tuhan Yesus akan terbuka tangannya untuk menerima. Yang mau saya tanya begini, apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan agama Islam dan kamu dibaptis kemarin? Kamu kirim foto ke saya mengenai kamu dibaptis, saya lihat kayaknya masih fresh banget, masih baru. Berapa lama yang lalu? Hari Minggu semalam, Bang. Baru saja. Oke, coba ceritakan dulu kenapa kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Kenapa aku meninggalkan agama Islam? Ibaratnya itu memang udah dari kecil itu kayak aku selalu kayak Yesus itu memang dari kecil aku udah menyukain gitu. Tapi aku masih bertahan di jalan sebagai umat Muslim itu. Kalau dari kecil dulu kenapa aku menyukai Yesus itu ibarat mainan dulu pernah kayak kayu-kayuan. Mercy. Kenapa? Saya seorang Muslim aja. Sebentar dulu, suka banget Frans sama Tono. Yesus dan Isa. Biarkan dulu dia cerita, Tono. Ini kenapa lanjut, sih kamu potong-potong? Biar selesaikan dulu, silakan, selesaikan dulu. Kenapa? Iya, jadi kayak memang Yesus itu memang udah ada dari benar aku itu dari sejak SD gitu kan, kayak aku sudah menyimpan itu kayak mainan kayu-kayuan itu untuk melambangkan kalung salib, ngebuat salib dan aku simpan di kamar aku, tapi keluarga aku kayak buang gitu kan, dan tapi aku nggak tahu ibaratnya Yesus itu udah ada gitu kan. Dengan berjalannya waktu aku SMP gitu kan, baru aku sedikit mengenal teman-teman Yesus, teman-teman orang Kristen gitu kan. Dan aku mengenal teman-teman orang Kristen aku sampai aku dapat dialog atau dapat ajaran dari bahasa Indonesia itu tentang suruh mempraktekkan drama, dan aku dapat teman itu orang Kristen semua, dan di situ aku sebagai peran untuk memikul salib, tapi dalam hati aku ya
ibaratnya biasa aja gitu kan, karena ibaratnya aku toleransinya gitu kan, oh ya nggak apa-apa, demi tugas gitu. Ibaratnya nggak meyakinkan bahwasannya itu Yesus itu udah ada di diri aku gitu. Tapi dengan berjalannya waktu terus masuk SMP gitu lah kan. Masuk SMP terus tamat SMA itu semakin banyak teman-teman Kristen aku, semakin banyak banget. Setelah itu saya untuk mengenal puji-pujian itu kayak kok ngerasa adem, nyaman gitu, ngerasa adem, nyaman, cuman tetap aja kembali kayak oh ini cuman sekedar ibaratnya ya, cuma sekedar ini doang itu doang gitu kan, kayak memang belum memahamin banget bahwasannya itu Oke, Yesus itu udah puncaknya ada gitu. puncaknya sampai Anda memutuskan untuk dibaptis apa itu? Puncaknya sebulan sebelum dibaptis. Puncaknya sebulan sebelum dibaptis itu memang aku selama 32 tahun aku menjalankan sebagai umat muslim, aku berdoa, aku sholat, aku tahajud, aku duha, bahkan aku ikut kayak pengajian, dan itu ibaratnya tidak ada rasa segala doa dan sesuatu aku itu terkabul bahasanya ada di dalam Islam. Sampai suatu saat malam itu memang benar-benar aku terpuruk banget, dan terpuruk banget kayak ibaratnya jika masih berdoa kepada Tuhan aku kan yang sebelumnya kan, ya Allah ya Rabbi, jika ini jalanku, jika engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan hidupku, luruskanlah jalanku, murahkan rezekiku, lancarkan karirku. Aku berdoa sambil menangis, memang sangat terpuruk banget. Ternyata ajan itu semakin lama semakin menjauh. Jadi dari situ aku tetap berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kan sebelumnya aku jadi di dalam malam hari itu aku berdoa di dua Tuhan. Tuhan aku Allah sama Tuhan aku Yesus. Kepada Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar engkau ada aku sejak kecil, engkau meyakini aku sebagai anakmu, tolong beri petunjukmu, tolong beri perjalananmu, tolong karuniain apapun itu, aku akan mengikut jalanmu Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba itu memang dari keajaban Yesus, aku nggak bohong, nggak apa, tibalah cahaya, dan Yesus itu menyambutku dalam posisi aku menangis, dalam aku kayak nggak tentu arah lagi. Itu benar-benar Tuhan Yesus itu ada. Datanglah nak padaku, dia menunjukkan mukanya dan dia merangkul aku kayak seperti aku ada untukmu, aku nyata untukmu, aku benar-benar akan menuntun jalan hidupmu. Di situ aku nangis dan nangis. Kembali lagi aku berdoa kepada Tuhanku yang sebelumnya. Ternyata benar itu azan subuh belum selesai, tapi menjauh. Masih Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu terus semakin jauh. Dan yang semakin dekat itu Tuhan Yesus. Oke, baiklah. Terus aku menangis. Tuhan Yesus kamu benar-benar ada. Sampai aku dipeluk. Aku nggak tahu itu dipeluk sama bunda atau siapa. Sampai bilang aku ada untukmu, aku nyata, benar-benar nyata. Aku sampai bermimpi ini lampu atau apa, cahaya apa gitu. Bunda siapa yang meluk, Bang? Ya aku nggak ngerti, aku kurang paham karena kan memang aku nggak ngerti kayak bunda Yesus lah, dalamnya Bunda Maria atau apa gitu kan. Setahu aku sih gitu kan, karena memang di pikiranku kayak dia memelukku dalam kayak ya memang memeluk, tapi aku sambil bercerita gitu. Sampai aku berdoa lagi kepada Bapak Yesus, ini engkau hadir untukku, berilah jalan jika benar-benar engkau ada untukku. Gak lama kemudian aku dimudahkan, besok dimudahkan untuk sampai menuju baptis, dan benar-benar aku untuk menjalankan perintahnya. Sampai dia mengebukakan itu ada di sebuah tempat tinggal aku yang sekarang itu ada gereja Tiberias, dan depannya itu ada masjid. Tapi mata aku setiap lewat tertuju padaku itu cuman gereja, bukan masjid atau hal-hal yang menarik lainnya. Dari situ juga aku kayak memang rasa panggilan hati itu memang aku akuin memang itu dari sejak kecil itu ada gitu. Cuman ibaratnya aku baru meyakinin bahwasannya dan Yesus itu ada di saat ini. Tapi gini Bang Mersili. Orang tua Muslim dua-duanya. Muslim dua-duanya dari 100% itu semua keluargaku Muslim. Dan untuk saat ini orang tuaku sedang menangis, sedang terpuruk. Bahkan keluargaku semua kayak udah mengejar aku. Dan di sisi lain Tuhan Yesus itu menguatkanku. Kamu dari dulu hidup sendiri, kamu bertahan sendiri. Kamu yakinlah
Aku ada untukmu, percayalah itu. Itu yang aku tanamkan sampai sekarang. Oh ternyata benar seperti itu. Aku nggak akan Berarti pernah masih kehilangan baru keluarga banget aku. ya Anda jadi Kristen ya? Baru 3 hari banget. Baru 3 hari? Iya. Buset, baru 3 hari. Tapi kok bisa langsung kirim ke saya foto-foto baptis itu? Memang saya lihat masih fresh banget, masih baru itu Itu baptisnya. ya minggu semalam. Iya, kenapa kok bisa langsung kirimnya ke saya? Itu ada apa jalan ceritanya? Itu jalan ceritanya ibaratnya jadi malam itu kan, ketika Tuhan Yesus itu datang, kan aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika benar-benar Engkau menunjukkan diri Kamu ada, dan bahkan Tuhan Yesus sudah berkata kepadaku, aku nyata, aku real, aku ada untukmu. Dan disitulah malam itu aku berdoa. Kalau tolong Tuhan Yesus, aku yakin Kamu nama Abah ada. Kamu sudah menunjukkan hal-hal kecil. Kamu sudah menunjukkan dan membuktikan hal-hal yang apa aku pinta. Dan Engkau kali ini menunjukkan orang-orang yang untuk membantu diriku untuk membaptis dan untuk membantu untuk menuju jalanmu. Itu sampai kayak pendeta Marcel juga ngechat aku, kayak Edis ini juga kayak ngundang gitu dan cepet ditangkap gitu. Itu aja sih. Bukan, Aku bosan kok bisa tiba-tiba kirim inbox ke saya itu dari mana jalan ceritanya? Tahu saya dari mana? Sebetulnya jujur aku nggak mengikutin Edis, tapi selama aku beberapa hari ini nonis masuk Kristen, aku itu selalu ngikutin dan belajar tentang Kristen, tentang bagaimana ajarannya, tentang orang-orang Kristen itu seperti apa, seperti itu. Jadi tiba-tiba nongol aja dan tiba-tiba tangan gue dan lidah gue itu kayak nge-DM gitu. Oh, begitu. Jadi Tahu-tahu kayak ketemu ibaratnya siaran ini gitu ya? Jadi kayak ibaratnya Kak, kayak aku itu kayak pingin menyampaikan bahwasanya itu Yesus itu benar-benar ada dibantu dengan Edis seperti itu untuk menyebarkan Baik, bahwasanya Yesus itu ada gitu. baik, baik. Itu yakin dan itu benar-benar. Sampai semalam juga aku berdoa kepada Tuhan Yesus aku nggak sampai 5 menit dijabah doaku pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, haleluya. Itu benar-benar banget terjadi pada diriku. Baik, baik, baik. Baik ya, walaupun saya melihat ini dalam kacamata saya ya, Mersilia, karena Anda masih lahir yang maksudnya lahir baru, Anda masih banyak sekali perlu belajar ya. Iya benar-benar. Tetapi yang jelas Anda sudah melakukan satu langkah yang benar, yaitu untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Udah nanti menikah Bang Mercy? Nanti Kenapa? kalau menikah? Anda Udah menikah? terus memang benar-benar ingin mengikut Tuhan Yesus akan Udah menikah merubah apa belum? hidupmu secara 100%. Makanya ini butuh proses waktu berjalan. Makanya gembalanya itu harus membimbing ya, harus mementori Anda sampai benar-benar mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, silakan Frans Tono, silakan. Iya benar. Jadi ibaratnya setelah keajaiban Tuhan Yesus itu dibaptis, kayak ibaratnya benar-benar aku itu kayak bayi yang baru lahir, makanya kayak lidah aku ini kalau untuk bicara tentang ini kayak terkunci dan kayak ibaratnya aku melangkah untuk ke depan pun kayak Tuhan Yesus itu udah kayak jangan dulu kamu taat dan pelajarin aja Alkitab yang untuk saat ini dipelajarin. Oke, baik. Itu aja sih. Siap. Oke, baik. Coba ya, saya tanya dulu Frans Tono. Silakan Frans Tono. Kita kasih kesempatan dulu dia, silakan. Mau nanya apa? Iya, menurut Oke, apa saya yang mau dia tanya, Bang. ceritakan tadi, apakah Oke, kamu saya mau tanya, Bang menyimpulkan Mersi. bahwa dia itu benar-benar dari Muslim, kemudian dari masuk Kristen? Coba silakan. Saya belum tahu sih, karena walaupun saya sebagai Muslim, saya juga jujur mempelajari kitab Bible, gitu. Sama seperti orang orang Kristen, mungkin mempelajari Islam gitu kan, tidak ada salahnya Oke, untuk mencari tetapi kebenaran dari kan. apa yang tadi kamu tes ya, kamu bacain depannya, terus dilanjutin sama dia bisa, Al-Ikhlas dilanjutin bisa, surat ayat Saya tidak kursi tahu. bisa dilanjutkan sama dia. Jadi dari situ, kalau saya pribadi nih, saya menyimpulkan dia memang tadinya Muslim itu. Cuman memang pendalaman Muslimnya memang mungkin tidak dalam. Seperti itu. Benar. Dan mencoba Mungkin masih ngedalam, awam. Saya tapi tidak tahu sih. tidak dapat Saya gitu. jujur ya, saya tidak akan saya tidak akan memprediksi-prediksi. Saya tidak tahu dia Oke, baiklah. Intinya kita Muslim, sudah dapat gitu. ya. Kamu sudah ragu-ragu, tapi kalau saya sih yakin bahwa dia ini tadinya mantan Muslim begitu. Cuman keyakinan saya,
masih perlu banyak sekali didikan. Kalau ibarat kata pengetahuan Kristen itu 100%, mungkin Bang Marsili ini dia masih masuk pengetahuan Kristen itu ya mungkin baru 5%. Iya, Jadi masih benar-benar. ada 95% yang tidak dia ketahui. Inilah tugas-tugas dari mentor-mentor ya yang ada di gereja, gembala-gembala, supaya mendidik, supaya melakukan terus pendalaman Alkitab kepada orang-orang Kristen Gini. baru. Seperti itu, supaya Bang, saya boleh ngomong mengerti ya? Saya boleh apa ngomong yang ya? diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya silakan. Eh, kalau emang Anda benar-benar mau jadi orang Kristen, bacalah Alkitab gitu kan. Di sana kebenaran pasti akan ada gitu. Benar. Kalau saya, Dan saya juga Bang Mercy akan tahu kebenaran seperti itu. benar, dan Kalau aku yakin itu. nasihat saya, Masalahnya Oke. begini, Sama Frans seperti Tono. saya. Masalahnya kenapa kamu masih ngikut Muhammad gitu loh? Kenapa kamu tidak mengikut Gini, Bang. seperti Oh, Prastono. begini Bang, kalau saya sering baca Bible, banyak yang kontradiksi menurut saya. Tapi itu kan keimanan kalian, terserah gitu kan. Kalau menurut saya, maaf sih saya menjelek-jelekan ya, tapi saya sering kok baca-baca Bible. Oh, ternyata banyak yang kontradiksi. apa yang Anda Menurut baca saya, kontradiksi yang mana? banyak. Ya contohnya kasih satu. Satu kayak Kidung Agung gitu kan, kayak apa aja? Itu lagi, Mahmadim lagi. Tunggu sebentar, tunggu. Ada juga Yang banyak. kamu tahu cuman Mahmadim saja, Kidung Agung. Ada juga Yehezkel berapa? Apa itu? di dalam 58 Yeskel itu kalau tidak apa yang kamu bilang kontradiksi? salah. Di Yehezkel 158. Kok coba baca, saya lupa. Coba tunjukkan. Kamu yang Ya, argumenkan kok saya yang baca gimana sih? Kitabnya Oke lah, ada, coba kan, nanti saya. pahami dulu, susun dulu dengan baik supaya diskusi lagi. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih Bang Mersili. Saya berharap semoga ketika kamu menjadi Amin, orang amin. Kristen yang baru, supaya kamu Amin, betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pasti. Karena Ya. kan ini panggilan hati, bukan karena teman, bukan karena ajakan, bukan karena percintaan. Itu aja sih intinya. Oke. Ini memang panggilan hati. Oh, tapi kamu berarti pacaran sama orang Kristen? Justru tidak. Jadi kan orang yang di sebelah itu kayak ngomong, oh ternyata Mark ini masuk Kristen seperti ini dari pacarnya, dari teman-temannya, tapi enggak. Ini real memang benar-benar. Sebentar, saya mau nanya. Tapi kamu punya pacar kan? Enggak. Loh, Oke, baiklah. Baiklah, seperti itu. Aku ingin punya pacar yang memang anak Yesus. Jadi dia bisa belajar tentang Yesus. Jadi aku bisa belajar nih, dari dia. coba nih, yang perempuan-perempuan yang punya jiwa militer nih, cocok nih dijadikan suami. Iya, tapi perempuan-perempuan yang punya jiwa militer. Tapi emang ibaratnya tujuan aku masuk Kristen itu memang benar-benar real dari hati, bukan dari ajakan, bukan dari Bang Mercy, kayak Gimana? nasihat saya tadi, kalau emang benar-benar mau jadi orang Kristen, Pasti. bacalah Alkitab gitu, Ini lagi baca. biar kita tahu kebenaran Lagi ngikutin itu. Alkitab. Cuman itu aja sih, biar kita tidak saling menjelekan kan. Iya. Bacalah benar-benar Alkitab seperti itu. Benar. Oke Iya. lah, oke ya gitu ya. Oke, Oke. terima kasih Jadi kayak Mersili kayaknya sudah aku saya kasih agak naik. lega gitu ngomong seperti ini gitu. Jadi kayak maaf sebelumnya itu memang yang sebelumnya ngomong itu memang grogi, memang kayak kekunci karena kan memang nggak boleh nginget flashback atau apa gitu. Tapi itulah yang setahu saya perjalanan hidup saya gitu. Baik. Jadi kayak banyak memang hal-hal Yesus itu memang udah melekat ibaratnya di hati aku gitu. Baik. Dari Oke. pengalaman, dari perjalanan hidup dan semuanya itu memang udah ada. Oke. Masih Baik, banyak sih terima kalau- kasih Kalau ya. Bang Mercy, oh tunggu dulu, Bang Ades. Bang Mercy belum menikah ya? Belum. Oh, Kau ngapain nanya-nanya begitu, Tono? umur kan udah 32, umur 32. Ah. Wah. Enggak, Pantas kau lah untuk mencurigakan, menikah. pertanyaanmu mencurigakan. Bahaya pertanyaanmu ini. Kalau saya kan sudah menikah, kan umur udah segitu Oke lah lah, gitu. baiklah. Oke ya, saya turunkan ya semuanya ya. Menikah gitu. Thank you. Oke, Terima makasih. diturunkan Terima juga. kasih. Terima kasih Saya Saya dua-duanya. diturunkan juga. Saya diturunkan juga, Des. Bang Edis, Saya mau diturunkan. padahal kita masih Kita belum- ingin berbicara kan? Iya, Padahal kita silakan, masih silakan. ngobrol. Kalau Anda ingin kirim pesan kepada saya balas. Oke ya. Seperti itu saya turunkan, kita Bersama lanjutkan ke tamu-tamu berikutnya. Baik, saya turunkan Bang Mersili. Saya belum, Bang. Kan kamu sudah menyampaikan sesuatu tadi. Pertanyaanmu cuma itu Kan belum aja, sama- Kidung Agung, Mahmadim. Bukan. Dari dulu cuma itu, Ini kan- Mahmadim nah, aja ini- terus. Ini loh, tema-tema ini kan belum kita bahas.
Baik, Kan baik, temanya apa baik. ya, Sebenarnya saya mau mengomentari dulu. Begini, saya cuma komentar sama orang-orang Kristen. Begini teman-teman. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang dahulu punya masa lalu yang banyak sekali. Ya, dari mulai pecandu, narkoboy, dari mulai dosa homoseksual, segala macam itu banyak latar belakang. Dan itu perlu waktu teman-teman. Jangan kita menghakimi, tetapi jangan pula kita memperlakukan mereka sehingga membuat mereka itu nanti mentalnya tidak terdidik. Karena banyak giliran ada orang Kristen baru, orang Kristennya ini langsung berlebih-lebihan. Nah itu juga nggak boleh. Seperti Kita itu. bahas Jangan tadi. dimanja Jadi seperti kita- itu. Artinya kita didik mereka. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu memang orang-orang yang punya banyak masa lalu yang bermasalah. Ya kecanduan rokok, kecanduan narkoboy, dosa seksual dan lain sebagainya. Itu butuh proses teman-teman. Jangan kalian menghakimi seperti itu ya. Seperti itu Kita bahas teman-teman. tema ya, Dis ya. Oke, Kita bahas silakan. temanya ya. Lanjutnya silakan. Ya, silakan. Oke. Tadi saya lihat datanya itu Muhammad suka ngeprank umat muslim gitu ya. Loh, bukankah Muhammad memang pernah ngeprank para petani kurma? Cuma pernah ya. Oke, coba kamu bersaksi. Aku bersaksi Ya, aku bersaksi terus bahwa Muhammad Muhammad terus. pernah ngeprank para petani kurma. Oke. Ngeprank bukan ngeprank sih. Ah, kan Saya susah. bukan Kamu Saya boleh Frans, jelaskan? Tono, Saya boleh dengar, jelaskan? Tono, Saya- dengarkan ya. Saya boleh jelaskan tidak? Saya jelaskan. boleh? Sebentar, sebelum kamu jelaskan, Makanya betul Oke, tidak saya jelaskan. hadis itu tentang Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah? Hadis itu tadi siapa? Coba lihatkan saya. Nah, ini gimana? Kamu aja belum belajar dulu sana lah. Makanya Kamu belajar jangan aja belum takut dong, sudah Dit. ngomong-ngomong di Kelawan sini. Lihatkan. Belajar dulu sebelum naik ke sini. Itu sudah jelas-jelas ngeprank. Apa ngeprank artinya? Ngerjain. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Saya kasih naik ada sebentar. Mbah Titik. Mbah Titik. Oke, coba kita Ya, selamat malam Mbah Titik. Selamat malam. Oh, buka kamera ya sebentar. Oh, ya, silakan Bu. Malam. Maaf Ya. sudah di kamar ini. Ya, silakan Bu, nyalakan kamera. Ya, selamat malam. Salam, Edis. Shalom juga Bu. Kristen atau Islam Bu? Saya prihatin dengan tuduhan Edis yang dituduh bohongi, dituduh nipu karena banyaknya akun-akun Edis TV. Aku coba cari ratusan bener akun palsunya. Ya. Jadi begini Bu, Dan ya. saya paham Bang Edis ajaran sebelah karena saya dulunya juga dari sebelah. Oh, dulunya dari Muslim juga. Iya, Berapa tahun Ibu jadi Muslim? 17 tahun, 17 tahun. Oh, berarti sudah ya. Jadi Kristennya sudah lama. Dari umur 17 tahun sudah ganti Sudah. agama. Sudah, ya. Coba kami mau tes juga nih. Siapa tahu Ibu juga nanti bohong-bohong juga. Coba masih ingat nggak bacaan-bacaan sholat dulu di masa lampau? Kalau saya surat-surat pendek masih ingat. Coba silakan. Misalnya, Coba kami pengen dengar. misalnya Al-Ikhlas ya. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Kul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min saril waswasil khonas. Itu masih Iya, hafal. Masih hafal nih sama siapa. Ingatan masih kuat ya. Iya, padahal Jadi teman-teman biar teman-teman tahu banyak sekali orang itu yang sudah murtad meninggalkan agama karena Islam. mbah saya haji, Bang Edis. Mbah Haji. Iya, Mbah Haji. Iya, mbah saya itu dulu haji. Oke. Oke, Bu. Jadi saya mau berpesan ya kepada Ibu Titi. Jadi orang-orang seperti Ibu ini karena ibu-ibu kemudian sudah punya umur,
itu biasanya banyak ditipu sama orang-orang yang membuat akun Edis TV palsu. Karena sudah ada sekitar 4 atau 5 orang yang telepon saya, dia cerita bagaimana dia bisa ketipu. Jadi akun-akun Edis TV palsu itu, dia akan ngirim pesan kepada siapa yang meng-follow dia. Iya, betul. Makanya kalau sudah di-follow nanti dikirimin sama dia pesan. Nah, seperti itu. Akhirnya nanti ketipu seperti itu. Makanya bahkan saya meminta tolong kepada teman-teman. Teman-teman, coba kalian cek. Kalian itu ngikutin Edis TV yang beneran, akun yang asli atau palsu. Karena saya lihat pengikutnya akun palsu ini banyak. Iya, betul. Banyak Pengikutnya juga pengikutnya. banyak-banyak. Saya tengok, iya. Dan yang saya Iya, heran betul. kenapa kok masih diikuti, sudah tahu itu palsu gitu loh. Dan itu malah menjadi apa namanya? Ladang. Iya, Menjadi ladang bagi untuk dia seperti penipuan. itu, untuk Iya, untuk bohong begitu. penipuan. Iya, betul. Nah, biasanya Dan dia penipuan, biasanya Pak Edis, dia akan menipu orang tersebut untuk mentransfer ke rekening atas nama dia, tetapi dibawa-bawa nama saya begitu. iya, betul. Begitu. Iya. Jadi teman-teman pastikan kalau kalian ingin mensupport Edis TV, penerimanya itu Edis Sidabutar. Kalau bukan itu berarti kalian ditipu, kan sudah simple. Yang saya ajarin itu sudah sangat simpel sebenarnya dan gampang sederhana. ya. Iya. Sebenarnya gampang mengingatnya. Iya. Yang penting namanya Edis Sidabutar. Iya. Gitu. Kalau bukan itu berarti kalian palsu. ditipu, udah titik itu aja. Iya, betul. Gitu. Iya. Oke, hanya itu aja, Bu. Iya, saya juga melayani di room pujian jam Oh, 6 ada room sore pujian sampai juga. kadang jam 8 juga. Iya. Oke. Monggo Oke, hanya kalau itu saja. berkenan Bang Edis mampir ikut memuji Tuhan. Oh, kadang-kadang saya suka nyanyi sendiri, Bu. Oh, Iya. dia nyanyi bareng Mbah kan jadi asik. Boleh kapan-kapan ya, Bu ya. Kapan-kapan. Makasih Sama-sama, Pak Edis, Bu. tetap semangat. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya, Bu ya. Saya turunkan. Iya, makasih. Makasih juga saya turunkan. Ya, teman-teman sekalian, saya kasih info ya, teman-teman. Ini kan sudah tahun 2025. Dulu masalah penipuan, bikin Facebook, fotonya dibikin foto orang siapa, dibikinlah pilot, dibikinlah fotonya pelaut, Nah, biasanya orang-orang seperti itu suka ngerjain orang. Kalian akan diiming-imingi sesuatu dengan mentransfer begini, itu sudah pasti penipuan. Saya kira itu terjadi dulu di zaman-zaman Facebook masih keluar, baru keluar. Sekarang ternyata masih banyak.